Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Bagaimana kabar adik-adik penggalang semuanya, putra-putri? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini, Kak Budi selaku pembina Pramuka Insan Mulia bersama Kak Vicky akan mengenalkan kode kehormatan dalam Pramuka Penggalang. Silakan kalian simak video selanjutnya. Demikian, salam Pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings Kat, Tahiyya Kasyafa, salam Pramuka. Apa kabar adik-adik semuanya? Anggota Pramuka MI Insan Mulia, semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Kak Vicky ucapkan terima kasih kepada Kak Budiwan yang sudah memberikan kesempatan kepada Kak Vicky hari ini untuk memberikan sekilas resum singkat tentang materi Pramuka. Ya, Kak Vicky mengingatkan kepada kalian semua, seluruh anggota Pramuka, jangan lupa tetapkan disiplin diri kita untuk menerapkan protokol kesehatan. Apabila kalian sebelum memulai atau sesudah melakukan kegiatan, jangan lupa cuci tangan selama 20 detik. Apabila kalian berada di luar, gunakan selalu masker kalian, hindari kerumunan, dan jaga jarak jika bertemu dengan orang lain. Ya, semoga kalian semua, seluruh anggota Pramuka, adik-adik Pramuka MI Insan Mulia selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Apa saja yang kita mau bahas di pertemuan kita hari ini? Kita mau bahas tentang kode kehormatan Pramuka, ya. Tapi sebelum Kak Vicky lebih jauh menyampaikan tentang materi kode kehormatan Pramuka, Kak Vicky ucapkan salam kenal bagi anggota yang barangkali baru pertama kali bertemu dengan Kak Vicky. Salam kenal dari Kak Vicky. Kak Vicky adalah pembina, salah satu pembina Pramuka yang ada di Pangkalan MI Insan Mulia, ya. Baik, cukup perkenalan dari Kak Vicky. Nah, sekarang kita lihat di slide berikutnya. Ini yang kita mau bahas, ya. Kita mau bahas Trisatya dan Dasadharma. Apa sih Trisatya dan Dasadharma itu? Trisatya dan Dasadharma adalah sebuah kode kehormatan yang ada pada setiap gerakan Pramuka atau dalam organisasi Pramuka, ya. Kalian harus tahu kode kehormatan punya pengertian. Apa pengertian kode kehormatan? Kita baca sama-sama seperti slide yang sudah ada di layar kaca kalian semua. Kode kehormatan adalah sebuah pedoman atau aturan atau norma, ukuran kesadaran mengenai budi pekerti yang ada dalam hati anggota untuk bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Sederhananya, kode kehormatan ini adalah buku petunjuk, pedoman bagaimana sebagai seorang anggota Pramuka kamu menunjukkan etika, akhlak, dan bertingkah laku, baik itu sesama dengan anggota, baik itu dengan pembina kalian, baik itu dengan kehidupan di masyarakat, dalam kehidupan sehari-hari. Itu kode kehormatan, ya. Apa itu kode kehormatan kita? Kode kehormatan kita adalah seperti yang tadi sudah Kak Vicky sampaikan di awal. Kode kehormatan anggota Pramuka adalah Satya dan Dharma, ya. Trisatya dan Dasadharma. Kita sebagai anggota Pramuka harus mampu menunjukkan kehormatan kita dan kita bisa berjanji dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, menjalankan kewajiban kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila. Itu yang pertama. Yang kedua, janji kita sebagai anggota Pramuka menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri
membangun masyarakat. Dan yang ketiga, menepati dasar dharma. Pada dasar dharma ini, nanti kalian akan Kak Vicky sajikan penjelasan serta gambar. Kalian perhatikan, dasar dharma ini merupakan penjabaran dari janji sumpah setia seorang anggota pramuka. Ya, kita lihat sekarang bagaimana kita menepati dasar dharma. Ini dia. Kamu lihat di slide berikutnya. Kita sama-sama lihat. Dasar dharma itu yang pertama, nah ini. Sebagai seorang dasar dharma, tadi kita sudah tahu arti dasar dharma adalah moral, bagaimana kita bertingkah laku ya. Ini dasar dharma yang pertama. Pramuka harus benar-benar selain menunjukkan kewajibannya kepada negara seperti yang tadi Kak Vicky sampaikan pada Trisatya, dia juga harus betul-betul menunjukkan kewajiban dia kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Seperti gambar yang kalian lihat, ini seorang anggota pramuka yang benar-benar menepati dasar dharma yang pertama ya. Dasar dharma yang pertama, perhatikan, seorang pramuka rajin sholat dan bersolawat. Yang kedua, dasar dharma yang kedua, dia cinta alam dan kasih sayang. Sebagai seorang anggota pramuka, di mana saja dia berada, dia harus benar-benar mencintai alam sekitar, menjaga kebersihan, kemudian melestarikan lingkungan, dan menunjukkan kasih sayang sesama anggota. Apabila ada anggota yang susah, kita bantu ya. Ini dasar dharma yang kedua. Dasar dharma yang ketiga, seorang pramuka harus menunjukkan kesopanan dan kesatria. Apa itu kesatria? Kesatria dapat dikatakan sebagai sifat atau sikap gagah berani ya. Sebagai anggota pramuka, kalian harus menunjukkan kesopanan kalian ya, dalam berseragam, dalam berucap, bertingkah laku, dan menunjukkan keberanian, kegagahan kalian ya. Ini seorang anggota pramuka, dasar dharma yang ketiga. Yang keempat, patuh dan suka bermusyawarah. Sebagai anggota pramuka, kamu tentunya sudah dibagi dalam regu-regu ya. Ada regu singa misalnya, ada regu badak, harimau, dan seterusnya. Dia selalu menunjukkan musyawarah dalam mencapai suatu kesepakatan ya. Tidak egois, tidak mau menang sendiri, tapi dia suka bermusyawarah dan menunjukkan kepatuhannya. Kepatuhan ini kalau di setiap pangkalan ada tata tertib, maka dia sangat patuh dan taat kepada tata tertib tersebut ya. Yang kelima, rela menolong dan tabah ya. Kamu lihat seperti contoh gambar yang ada di layar kaca kalian. Seorang pramuka harus merelakan dirinya menolong teman ya. Jika ada teman yang kesusahan, sesama anggota harus saling membantu ya. Dan dalam menolong itu dia menunjukkan ketabahannya ya. Selanjutnya, dasar dharma yang keenam, rajin, terampil, dan gembira. Nah, pramuka itu tidak harus serius ya, tidak harus menunjukkan kegalakannya, tidak. Kamu jadi seorang pramuka harus bisa juga menunjukkan kegembiraan ya. Riang gembira itu ciri khas pramuka. Jadi waktunya riang gembira, kamu harus ikut riang gembira. Tapi ketika waktunya serius, maka kamu tunjukkan keseriusan kamu. Rajin dan terampil. Nah, itu dia. Yang ketujuh, dasar dharma yang ketujuh, hemat, cermat, dan bersahaja. Seorang pramuka harus mampu menghemat. Nah, ini bukan hanya menghemat uang jajan, tapi juga mampu menghemat waktu, efektif dan efisien ya. Cermat dalam mengamati semua pelajaran, materi, pertanyaan, dan lain sebagainya. Dan bersahaja menunjukkan diri apa adanya,
ya, tidak berlebih-lebihan, ya. Jika memang kalian itu begitu adanya, tunjukkan. Jadi tidak usah menunjukkan sifat atau sikap yang berlebih-lebihan. Dasar dharma yang selanjutnya adalah ke-8, disiplin, berani, dan setia. Kaitannya dengan Tri Satya, bahwa seorang pramuka itu benar-benar setia terhadap Tuhan, menunjukkan kewajibannya terhadap Tuhan, negara, dan Pancasila, ya. Jadi disiplin sudah tentu, pramuka harus disiplin. Berani sudah jelas, pramuka itu tidak takut, pantang mundur, ya, maju terus. Itu yang ke-8. Yang ke-9, seorang pramuka itu dapat dipercaya. Pramuka pantang bohong, pramuka pantang tidak berkata jujur. Jadi pramuka itu harus benar-benar bisa terjaga ucapannya, tidak sering bohong, baik kepada teman, kepada orang tua, atau kepada kakak pembina. Jadi benar-benar setiap tingkah laku dan ucapan dapat dipercaya. Itu seorang anggota pramuka. Dan yang terakhir, ini dasar dharma yang terakhir, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, ya. Seorang anggota pramuka tidak punya berpikiran yang jelek terhadap temannya. Kalau guru agama pernah mengajarkan kita dengan istilah jangan suuzon, ya, jangan suuzon tapi harus husnuzon. Jadi selalu berpikiran positif kepada semua anggota, kepada teman, kepada orang lain juga. Ya, suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, itu semua adalah dharma, dasar dharma pramuka, ya. Kak Vicky ringkas dan Kak Vicky rangkum menjadi sebuah rangkaian kalimat yang harus kalian hafal, yang harus kalian ingat, ya. Ini bisa jadi nanti kakak pembina atau Kak Budiwan nanti akan memberi tugas kepada kalian di rumah. Kalian harus mampu menghafal dasar dharma, ya. 10 dharma. Nah, ini dia. Yang pertama, pramuka itu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, itu yang kedua. Yang ketiga, patriot yang sopan dan kesatria. 4, patuh dan suka bermusyawarah. 5, rela menolong dan tabah. 6, rajin, terampil dan gembira. 7, hemat, cermat dan bersahaja. 8, disiplin, berani dan setia. 9, bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, ya. Nah, itu dia dasar dharma dan trisatya yang Kak Vicky sampaikan dalam pertemuan singkat kita hari ini. Terakhir Kak Vicky sampaikan, moto ini kamu harus tahu. Jika ada pertanyaan apa moto sebagai anggota gerakan pramuka, maka kamu bisa jawab, inilah moto kita sebagai anggota pramuka. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, ya. Nah, itu saja materi yang dapat Kak Vicky sampaikan pada kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan trisatya, sumpah janji setia kalian, dan dasar dharma, berperilaku, etika dalam bertingkah laku, semua itu bisa kalian hafalkan dan kalian bisa amalkan sebagai anggota pramuka. Sampai tiba waktunya kalian siap untuk dilantik menjadi anggota pramuka tingkat penggalang, ya. Terima kasih dari Kak Vicky. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila Kak Vicky ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Di sini Ustazah Kris akan menerangkan atau merangkum apa saja hasil dari kegiatan ekstra pramuka yang telah kalian laksanakan secara daring. Poin-poin penting hasil pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kode kehormatan penggalang ada 2, yaitu Trisatya dan Dasa Dharma. Kami semua pembina mengharapkan kalian seluruh anggota Pangkalan MI Insan Mulia menghafalkan dan mengamalkan. Kemudian untuk poin ketiga,
absensi di kolom komentar video ini. Silakan tuliskan nama dan kelas kalian di sana. Misalnya contoh atas nama Kanza Dia Ganesta Giri, silakan ditulis nama, kemudian tulis nama kelasnya yaitu kelas 5 Abu Bakar. Kemudian yang terakhir, tidak menonton dan tidak menulis absensi di kolom komentar, kita nyatakan tidak mengikuti kegiatan ekstra secara daring. Sebelum kami tutup, foto kreatif terbaik di kelas 5 kami berikan kepada Anindita Nabila Sakira. Atas nama Anindita Nabila Sakira, jika sekolah atau bertemu Ustazah Kris dimanapun itu, silakan ambil hadiah menariknya di Ustazah Kris. Kemudian untuk anggota penggalang di kelas 6, foto kreatif terbaik jatuh kepada atas nama Azalea Zalfa Zaina. Begitu juga Aza, ketika bertemu Ustazah Kris silakan ambil hadiah menarik untuk foto kreatif terbaik kamu. Itu saja untuk pramuka hari ini. Kami harapkan kalian semua tetap sehat, tetap semangat, dan salam pramuka.